Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah rahimakumullah, dan al-mustami'in dan mustami'at, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas yang kita ucapkan di pagi ini kecuali kita memuja dan muji Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kecukupan dalam hidup, serta kita aman di dalam melaksanakan ibadah. Itu sungguh telah diberikan Allah dunia kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man asbaha mu'afan fi jasadi, orang ketika masuk pagi sehat, amanan fi sirbi atau aminan fi sirbi, aman, tentram, mu'afan fi jasadi, badannya sehat, wa indahu qutu yaumi, dan dia punya yang akan ia makan untuk satu hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seperti seakan-akan Allah telah memberikan dunia kepadanya. Alhamdulillah, nikmat itu ada sama kita dan ada pada sebagian kaum muslimin pada umumnya, dan mudah-mudahan ini menjadi rasa syukur yang harus selalu kita berikan, kita ucapkan dengan cara kita mengamalkan dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing dan diberikan kemudahan untuk bisa menghidupkan dan mengamalkan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan maupun secara sendiri-sendiri. Kembali kita mempelajari tentang kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, sampai pada materi yang kelima tentang fadlul birri wal ihsan wa fi Ramadan, keutamaan berbuat baik dan berbuat ihsan di dalam bulan Ramadan. Pagi kemarin kita sudah sampaikan pertama sedekah. Sedekah adalah salah satu amalan yang diutamakan di bulan Ramadan. Bahkan di antara kehidupan para as-salafus saleh, mereka sangat bersemangat it'am as-saimin atau iftarus saimin, memberikan makan orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara saiman kana lahu misla ajri saimi min ghairi an yanqusa min ajri saimi syai'a. Bahwa orang siapa yang beri makan orang-orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Dan insyaallah kita di lembaga ini pun akan berusaha untuk menyediakan paket al-iftar ya, setiap harinya minimal 200 atau 110 sampai 200 paket. Yang memiliki ya kelebihan rezeki, mari kita sama-sama untuk mengambil bagian dalam kebaikan ini. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan Rasul ya meningkat berlipat-lipat jika dibandingkan dari bulan-bulan selain bulan Ramadan. Yang kedua, ikhwafillah, amalan yang sangat dianjurkan selain pada siyam adalah qiyamul lail, di mana kita menghidupkan malamnya dengan ibadah. Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan ya dengan iman dan ihtisab, pondasinya adalah iman kepada Allah, melaksanakan siyam itu karena iman kepadanya ya, dan kita
mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ini yang menjadi pondasi bagi setiap muslim memasuki Ramadan, insyaallah berdasarkan hadis Nabi ini dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosa yang masa lampau. Yang ketiga, ikhwafillah, adalah tilawatul Quran. Ya, amalan yang ketiga adalah tilawatul Quran. Ramadan bulannya Al-Quran. Bulannya Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kedua kita dalam hal ini, di mana yukthir min tilawatil Qur'ani fi Ramadan. Nabi banyak membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Wa kana Jibril alaihissalam yudarisuhul Qur'ana fi Ramadan. Dan Jibril datang kepada Rasul mengajari Al-Quran. Dan para ulama mengatakan sebagaimana yang dilihat dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang disampaikan atau perbuatan Nabi SAW, wa kana yutilul qira'ata fi qiyami Ramadan akthar mimma yutilu fi ghairi. Ya, salat malamnya Nabi itu lebih panjang di bulan Ramadan jika dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan tilawatul Quran di malam hari di bulan Ramadan itu lebih utama dari membaca Al-Quran di siang hari. Ya. Karena Nabi mengatakan salah satu menjadi dalil perbuatan beliau banyak membaca dan panjang dalam sholatnya. Yang kedua, Jibril datang alaihissalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran, dan itu adalah di bulan Ramadan, dan itu ditunjukkan di malam hari. Sebenarnya mengatakan itu keutamaan yang mesti kita jaga. Faqad sallama Hudzaifah lailatan. Hudzaifah pernah salat bersama Rasul, faqara bil Baqarah thumma Ali Imran thumma Nisa. Nabi membaca surat Al-Baqarah, surat yang terpanjang, dikiranya sudah selesai, belum disambung kepada surat Ali Imran. Setelah Ali Imran dibaca, dikira selesai, ternyata disambung ke surat An-Nisa. La yamurru bi ayati takhwifin illa waqafa indaha yas'al. Ini metode Nabi, tidaklah satu ayat yang dilewati yang di situ tentang azab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar dijaga dari azab. Fama shalla rak'ataini hatta ja'a Bilal, sehingga setelah salat 2 rakaat datanglah Bilal, fa'adzanahu bis salah, diazan mengabari untuk salat. Kama warada fi sahih qala as-siyam wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, bahwa puasa di siang hari dan Al-Quran yang dibaca itu datang nanti di hari kiamat kepada orang yang membacanya. Puasa akan datang, Al-Quran yang dibaca akan datang. Ngapain? Memberi syafaat. Di hari itu kita butuh syafaat. Yaqulus shaum, maka puasa berkata, mana'tu ta'ama wasyaraba bin nahar, aku tahan dia, aku larang dia dari makan dan minum di siang hari. Dan Al-Quran pun mengatakan, wa yaqulul Qur'anu mana'tuhun nauma bil laili, aku tahan dia agar tidak tidur malam, agar tidak tidur malam hari untuk membacaku dan untuk melantunkan ayat-ayat. Fasyafi'na bih, maka berikan syafaat dengan Al-Quran dan siam tadi. Bayangkan itu, ikhwafillah. Disinilah para ulama mengatakan membaca Al-Quran di malam hari itu lebih utama dari membacanya di siang hari. Dari perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dari gambaran apa yang dilakukan bersama Jibril dan hadis yang mulia ini. Di malam hari dia tidak tidur malam karena salatnya panjang sekali, baca Al-Quran di malam hari. Di saat orang hening tidur,
dia membaca Al-Quran yang merupakan kalamullah. Ikhwafillah, kita bicara Al-Quran di bulan Ramadan itu sesuatu yang penting, karena Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran dan aroma Al-Qurannya terasa, suasana Al-Qurannya terasa. Ketika orang masuk masjid, yang dipegang setelah salat tahiyatul masjid adalah sedang menunggu salat adalah Al-Quran. Kaum muslimin dimanapun, di saat misalnya di toko-tokonya, di tempat kerjanya, saat kosong pekerjaannya, yang dipegang adalah Al-Quran. Di bis-bis kota, di saat mereka menunggu keberangkatan atau dalam bis menuju ke tempat tujuan, yang dipegang adalah Al-Quran. Di rumah tangganya, di rumahnya sendiri pun demikian. Jika tidak ada kesibukan tertentu, yang dipegang adalah Al-Quran. Nah, suasana Al-Quran itu harus terasa. Rumah-rumah Allah menggema dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Mohon maaf menggemanya bukan karena mic yang ngaji 2-3 orang anak-anak kecil, bukan itu. Yang kita inginkan adalah rumah-rumah Allah ini, ketika kaum muslimin masuk untuk salat atau mungkin menunggu sesuatu, yang dipegang, yang dibaca adalah Al-Quran. Dan kita tahu bahwa Al-Quran tidak ada yang dilahirkan olehnya kecuali kebaikan. Sehingga Imam Syafi'i berkata kepada muridnya, "Idza aradta salaha qalbika wa ibnika wa akhika fa'ashghilhu bil Qur'anil Karim aw baina suhbatil Qur'an." Jika engkau menginginkan, kata Imam Syafi'i, kebaikan hati, kebaikan pada anak, kebaikan pada saudara-saudaranya, maka sibukkan dia, titipkan dia pada Al-Quran, dan bersama orang-orang yang membersami Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaikinya. Sya'am abah, kita ingin atau tidak, pasti Allah perbaiki dengan Al-Quran itu. Kalau kita merasa hati kita tidak baik, kalau merasa anak-anak kita sulit untuk dididik, atau saudara-saudara kita yang belum mendapatkan menikmati kebaikan, maka ikhwafillah rahimakumullah, kita titipkan diri kita, anak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita atau keluarga-keluarga kita kepada kesibukan dengan Al-Quran, atau membersamai orang-orang yang selalu sibuk dengan Al-Quran. Insya Allah Allah akan perbaiki hati kita, anak kita, dan saudara-saudara kita. Di Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, di mana kita memperbanyak membacanya di malam hari dan juga di siang hari, tapi di malam hari lebih utama. Nah, yang keempat, ikhwafillah, selain sadaqah, selain qiyamul lail, selain daripada tilawatul Quran, al-i'tikaf. Jangan kita lupa untuk beriktikaf. Kapan? Di 10 terakhir Ramadan. Apa itu i'tikaf? Mulazamatul masjid lil ibadah. Di mana kita duduk membersamai diri kita bersama orang-orang yang kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, duduk di masjid untuk tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berdiam di masjid untuk ibadah kepadanya. Faqad i'takafa sallallahu alaihi wasallam wa lam yazal ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi alaihi wasallam selalu i'tikaf di bulan Ramadan, dan i'tikafnya Nabi di 10 akhir bulan Ramadan, sampai dia wafat, dia selalu menjalankan sunnah ini. Ikhwafillah, saya mengajak diri kita, dari kami dan kita semua, agar kita maksimalkan nanti insya Allah di 10 terakhir Ramadan untuk kita beriktikaf. Beriktikaf, kita putuskan hubungan kita dengan dunia, kita fokus kepada
ibadah akhirat kita, ibadah kita kepada Allah, yang kemudian kita menjaga-jaga agar kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Karena malam itu, malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan ampunan, pembebasan dari neraka, dan Allah Subhanahu wa taala catat takdir-takdir kita, ya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan limpahan kebaikan kepada kita. Ikhwafillah. Jadi itikaf itu, ya, Nabi selalu melakukannya, dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang generasi awal, dan diikuti sampai hari ini. Sunnah itikaf itu sangat penting. Mari kita, ya, berazam untuk bisa nanti beritikaf, ya. Walau terkadang hanya malam, dengan kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita, seandainya tidak bisa ditinggalkan, silakan bekerja. Tapi ma ba'dal maghrib ilal fajar, setelah maghrib datang kita ke masjid maghrib, kemudian kita itikaf dengan niat itikaf lillah, dan itu selesai menjelang subuh atau salat subuh nantinya. Maka ikhwafillah, gambaran Nabi SAW, masjid itu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu rumahnya setiap orang bertakwa. Jadi kalau rumah tempat nyaman kita, muslim itu, ya, seperti Syekhul Islam mengatakan bahwa kaitan dia dengan masjid seperti keterkaitan ikan dengan air. Kita tidak akan mungkin merasakan kenyamanan hidup tanpa kita, ya, terpaut dengan rumah Allah ini. Begitu juga ikan tidak akan mungkin dia hidup tanpa dia, ya, berada di tengah-tengah air. Tidak mungkin, karena ketergantungan terhadap apa yang dibutuhkan olehnya secara asasi untuk hidup, itu air. Begitulah mukmin. Dan bagaimana dia dikatakan orang-orang bertakwa sementara dirinya tidak pernah menginjakkan diri ke rumah Allah. Padahal Nabi mengatakan al-masjid baitu kulli taqiyyin. Masjid itu rumah setiap orang yang bertakwa kepada Allah. Wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu birruhi warrahmah wal jawazi 'ala as-sirati ila ridwanillah ila al-jannah. Maka Allah akan menjamin bagi siapapun yang menjadikan masjid sebagai, ya, tumpuan tempat yang paling nyaman, dan maka Allah akan berikan padanya rahmah, kasih sayang, dan dia akan melewati sirat dengan selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah, ya, mari kita berazam dari sekarang untuk bisa kita itikaf nanti di 10 terakhir Ramadan, dan insyaallah di masjid kita ini pun kita akan buka dan kita akan fasilitasi bagi siapapun yang ingin beritikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala ini di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang terakhir, yang kelima, amar yang dianjurkan adalah al-i'timar atau umrah, melaksanakan ibadah umrah. Gitu kan? Nabi mengatakan umratun fi ramadhana ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti kita membersamai Nabi dalam haji. Bayangkan, umrah Ramadan pagi itu seperti haji bersama Nabi SAW. Bayangkan, ya kan, betapa tingginya keutamaan ini. Wa qala sallallahu al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Ya, bahwa satu umrah yang kita lakukan dengan umrah berikutnya itu menjadi kafarah bagi kita antara kedua itu. Tahun kemarin kita umrah, tahun berikutnya kita umrah, kedua-duanya antara tahun pertama kedua itu ada aktivitas, ada interaksi, ada kegiatan yang barangkali potensi dosanya ada, bahkan sangat banyak. Selama tidak melakukan dosa besar, dosa antara umrah tahun kemarin dengan umrah yang akan dilaksanakan itu dilebur oleh Allah, dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan rahman apa tidak Allah kepada kita, ya, maha kasih sayangnya kepada kita. Kita yang kadang tidak tahu diri sebagaimana harus bersikap, kita terkadang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 yang sangat, masih banyak tentunya, ya, amalan-amalan lain, tapi paling tidak Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan 5 poin ini adalah hal yang sangat utama untuk kita kerjakan. Ikhwafillah rahimakumullah. Setelah kita mempelajari, ya, keutamaan bulan suci Ramadan
dan kita ambil pembahasan tentang apa saja amalan yang sangat dianjurkan, al-ihsan, ya, kemudian al-bir, ya, kita berbuat baik dan berbuat ihsan. Nah, bagaimana cara menentukan Ramadan? Nah, ini perkara juga ini. Bahkan di kita ini pun terjadi antara hisab dengan ru'yah. Sehingga di negara kita pun terkadang terjadi, ya, mulanya sama, ujungnya tidak sama. Atau kebalikannya, mulanya tidak sama, awalnya tidak sama, ujungnya sama. Tapi jarang, ya, terjadi awalnya tidak sama, ujung pun tidak sama. Ini jarang. Tapi kebanyakan akhirnya sama, mengawalinya tidak sama. Nah, ini bagaimana kok bisa terjadi? Itu disinilah cara pandang. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, bahwa faman, dalam ayat Al-Quranul Karim Allah mengatakan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kalian melihat bulan, maka puasalah. Lalu Nabi menjelaskan bagaimana cara melihat. Ya, tentu idza ra'aitumul hilal, kalau kalian melihat hilal, fasumu, maka puasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, kalaupun kalian melihat hilal untuk di akhir bulan, maka berbukalah kalian. Fa in ghamma 'alaikum fa'akmilul 'iddata 30 yawman. Kalau di akhir Sya'ban tidak nampak anak bulan, maka tugas kita apa? Menyempurnakan Sya'ban menjadi 30. Menjadi 30. Gitu. Tapi kalau sudah nampak anak bulan, ya sudah, berarti, ya, hanya langsung mungkin 29 Sya'ban, di hari berikutnya kita langsung puasa. Jadi cara melihat atau menentukan bulan Ramadan dengan ru'yah. Ya, dengan ru'yah. Ini yang warid dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian syurutus saum, ya, orang yang disyaratkan wajib berpuasa itu yang pertama adalah muslim, ya, muslim yang berakal dan balik. Ini syarat orang harus berpuasa itu apa? Muslim, tentu jelas. Muslim yang seperti apa? Berakal dan balik, itu yang wajib. Adapun orang-orang mumayyiz, anak-anak yang belum balik, ya, itu diperintahkan untuk berpuasa, namun belum dicatat sebagai kebaikan baginya. Dilatih dia selama 3 tahun untuk melatih ibadah puasa seperti mana kita melatih ibadah sholat. Ya. Rufi al-qalamu an thalathatin, diangkat pena dari 3 perkara. Orang gila sampai dia sembuh, orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia bermimpi, artinya sampai dia balik. Kalau dia muslimah, maka dia mesti bersih dari haid. Di samping dia berakal, di samping dia balik, ya, muslimah, akal, balik, maka dia seorang muslimah, maka dia harus bersih dari haid, bersih dari nifas. Karena itu akan membatalkan dan tidak akan diterima ibadahnya. Liqauli sallallahu fi bayani nuqsani dinil mar'ah. Ingatlah, ada hadis Nabi ketika menjelaskan tentang wanita itu kurang agamanya. Maksud kurang agama pada wanita itu apa? Karena alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita ketika dia haid nifas, ya, ketika haid dia tidak salat dan tidak puasa? Nah, itu maksudnya kurang agama, ya kan? Kita tahu bahwa hadis Nabi ketika menjelaskan wanita itu memiliki 2 kekurangan, ya, kurang akalnya dan kurang agamanya. Kurang agama karena ada beberapa hari di dalam 1 bulan mereka tidak melakukan kewajiban salat, atau mungkin jika Ramadan tidak berpuasa, ya kan? Kalau kurang akal, bahwa maksudnya di mana perempuan selalu menggunakan perasaan. Jadi mengukur sesuatu itu tidak dengan logikanya, tetapi menjadi perbedaan laki-laki perempuan di situ. Laki-laki panjang dengan akalnya sangat panjang, sedikit pendek perasaannya. Perempuan perasaannya panjang, pendek
akalnya. Maka ini akan menjadi, kalau kita lihat dalam kehidupan rumah tangga, dengan dua sisi yang berbeda ini akan bisa menjadi potensi polemik rumah tangga. Nah, itu bisa terjadi. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, bagi muslimah mesti dari haid dan nifas. Bagi laki-laki, ya disebutkan Rasulullah SAW, muslim balik akil. Ya, adapun orang yang gila, dia mesti sembuh dulu. Orang yang tidur mesti bangun. Orang anak kecil sampai dia bermimpi, sampai dia balik. Ikhwan fillah, syurut as-saum, ya, ini syarat orang wajib berpuasa. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan bagaimana hukum puasa bagi orang musafir, orang yang sakit, orang tua renta, hamil, menyusui. Ya, ini bagaimana dalam pandangan Islam, insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.